Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Syalu Afriana Diva dari kelas 11 MIPA 3. Jadi hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Razak, yaitu seandainya Kaigun tidak didirikan, apakah Indonesia masih dapat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Jadi menurut saya, apabila Kaigun tidak didirikan, Indonesia tidak akan dapat melangsungkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dikarenakan Laksamana Maeda dan Kaigun merupakan kunci dari keamanan para pemimpin Indonesia selama merumuskan naskah proklamasi. Sebelum membahas lebih lanjut, apakah pengertian Kaigun dan siapakah Laksamana Maeda? Kaigun merupakan angkatan kekaisaran Jepang yang dibuat untuk melawan sekutu oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, Kaigun ini tidak cuma berisi dari pegawai-pegawai orang Jepang, melainkan juga merekrut masyarakat Indonesia untuk dijadikan sebagai pasukan yang membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kemudian, Kaigun ini dipimpin oleh perwira tinggi yang bernama Laksamana Muda Tadashi Maeda. Beliau adalah sosok yang berjasa dalam membawa kemerdekaan bagi Indonesia. Sebelum menjadi pemimpin Kaigun, beliau sangat bersimpati kepada gerakan kemerdekaan Indonesia dan kerap menjalin hubungan baik dengan tokoh nasionalis Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Lantas, apakah peran Kaigun dalam kemerdekaan Indonesia? Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian, Jenderal Terauchi sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan militer Jepang mengatakan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyatakan kemerdekaannya secepat mungkin. Ia menyarankan Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, para golongan muda menginginkan kemerdekaan yang secepatnya, serta tidak ingin Soekarno dan Hatta dipengaruhi oleh Jepang. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945, para golongan muda menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Pada hari yang sama, rapat PPKI mengenai kemerdekaan Indonesia diadakan, tetapi Soekarno dan Hatta tidak hadir karena mereka masih terasingkan di Rengas Dengklok. Mengetahui hal tersebut, Ahmad Subarjo segera mengadakan perundingan dengan golongan muda dan berhasil meyakinkan mereka untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia oleh Indonesia sendiri dan tidak terburu-buru dalam melaksanakannya. Kemudian Laksamana Maeda pun menjamin bahwa Indonesia akan diberi jaminan keamanan selama proklamasi kemerdekaan berlangsung. Setelah mengadakan perundingan yang panjang, akhirnya Ahmad Subarjo pun membawa pulang Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya mereka di Jakarta, mereka langsung mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Nah, disinilah peran Laksamana Muda Tadashi Maeda sangat penting. Hingga pukul 3 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, Laksamana Maeda mempersilahkan dan menjamin keamanan kepada para pemimpin Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi di rumahnya yang terletak pada Jalan Mejidori dan sekarang dinamakan Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Akhirnya, pada pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah resmi menjadi bangsa yang merdeka setelah dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno. Jadi dapat disimpulkan, apabila Kaigun tidak didirikan oleh Laksamana Maeda, maka Indonesia mungkin berpotensi untuk tidak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 atau mungkin merdekanya akan lebih lama lagi. Karena merupakan resiko yang sangat besar apabila Indonesia tetap melaksanakan perumusan proklamasi hingga pembacaan dan pengesahan tanpa mendapat jaminan keamanan oleh Kaigun. Sekian dari jawaban saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.